Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hari Ramdhani dengan NIM 3411151036. Ingin mempresentasikan tentang tugas kecerdasan buatan yang ditugaskan oleh Bapak Ridwan Ilyas sebagai dosen pengampu. Tugas kecerdasan buatan tersebut itu tentang artificial intelligence. Nah, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah suatu bentuk teknologi yang memiliki kecerdasan di dalam fungsinya. Artificial intelligence sejatinya adalah konsep yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Walaupun konsep dari AI tersebut telah ada sejak zaman dahulu. AI baru dapat dikembangkan pada pertengahan abad ke-20. Beberapa ahli mendefinisikan arti dari AI tersebut. Berikut pendefinisian para ahli tentang artificial intelligence. Ya, di tahun 1956 John McCartney mendefinisikan artificial intelligence adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk membuat sebuah teknologi agar memiliki fungsi dan perilaku seperti halnya manusia. Lalu pada tahun 1987 Albert Simon mengatakan atau mendefinisikan artificial intelligence adalah sebuah media untuk melakukan penelitian pada pemrograman komputer untuk melakukan suatu kegiatan yang menurut manusia cerdas. Lalu ada Rich dan Naik pada tahun 1991. Mereka mengatakan bahwa artificial intelligence adalah suatu ilmu tentang cara agar komputer dapat melakukan kegiatan yang manusia dapat lakukan lebih baik. Lalu sejarah dari kecerdasan buatan tersebut atau AI tersebut, yaitu John McCarthy memiliki andil besar terhadap sejarah perkembangan AI sampai dengan saat ini. McCarthy menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat disebut dengan LISP, yang sebagian besar kecerdasan buatan saat ini menggunakannya. Setelah itu, McCartney membuat sebuah pemrograman yang ia namakan program with common sense. Pada pemrograman tersebut, McCartney merancang sebuah teknologi yang dapat berfungsi sebagai pemecah masalah. Di tahun 1959, Nathaniel Rockefeller, yaitu namanya, dan sebagian mahasiswanya dari IBM menciptakan sebuah program AI yang dinamakan Geometry Transformer. Ya, program ini digunakan untuk menciptakan suatu teorema dengan memakai pernyataan-pernyataan yang ada. Namun ketika tahun 1960-an hingga 1970-an perkembangan AI sempat melambat. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan yang muncul pada saat ini hanya memiliki sedikit pengetahuan atau bahkan tidak sama sekali pada setiap produknya. Produk kecerdasan buatan yang sukses digunakan adalah
hanya hasil manipulasi sederhana. Lalu AI mulai kembali berkembang dan telah menjadi sebuah industri pada tahun 1980, diawali dengan Digital Equipment Corporation atau DEC, lah, yang menemukan sistem yang dinamakan R1 yang berguna untuk melakukan konfigurasi sistem pada komputer baru. Pada tahun 1988, R1 telah menjalankan 40 sistem dan berpenghasilan menghemat biaya operasional perusahaan hingga 40 juta US dollar per tahunnya. Lalu di tahun yang sama, hampir seluruh perusahaan besar di Amerika Serikat mempunyai divisi sendiri untuk mengembangkan AI, sehingga pendapatan tahunan sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat bertambah hingga 2 miliar per tahun, 2 miliar US dollar. Di Indonesia sendiri belum ada ilmuwan yang telah membuat suatu teknologi AI yang diakui oleh dunia. Tapi sudah banyak kalangan muda yang mengembangkan dan terus berinovasi dengan teknologi tersebut. Contohnya seperti digital native. Bahkan digital native di dalam teknologi yang mereka kembangkan mencampurkan unsur seni dan unsur alam. Nah, di sini ada jenis kecerdasan buatan. Artificial intelligence tidak hanya berbentuk robot yang dapat menyerupai manusia. Pada umumnya terdapat 3 jenis teknologi yang digolongkan menjadi sebuah artificial intelligence, yaitu 1. Symbol manipulation AI, yang kedua neural AI, yang ketiga neural network. Nah, di sini simbol-simbol manipulation. Bentuk artificial intelligence, jenis ini bekerja dengan simbol yang abstrak. Bentuk dari eksperimen jenis AI ini dapat dikatakan paling banyak jika dibandingkan dengan jenis AI lainnya. Bentuk eksperimennya adalah manusia akan disusun kembali dengan tingkat yang bersifat hierarki dan logis. Yang kedua, neural AI. Jenis neural AI ini telah populer sejak akhir tahun 1980 di sebagian besar ilmuwan komputer. Dengan menggunakan jenis AI ini, pengetahuan nantinya tidak akan dimunculkan melalui simbol, tetapi akan dimunculkan melalui sebuah otak buatan. Pengetahuan yang telah berkumpul akan dibagi menjadi neuron dan setelah itu akan dikoneksikan menjadi beberapa kelompok. Ya, terus yang ketiga, neural network. Jenis dari neural network bekerja dengan lapisan yang paling terhubung melalui simulasi. Pada bagian atas lapisan adalah lapisan input yang dapat berfungsi sebagai sensor. Sensor ini dapat berguna sebagai penerima informasi yang nantinya akan diproses ke sistem. Di bagian paling bawah pada neural network terdapat lapisan output yang memiliki jumlah neuron sangat sedikit.
Lalu di sini ada contoh-contoh penerapan teknologi AI. Satu, asisten virtual. Terdapat banyak sekali contoh platform atau perangkat keras yang menyediakan teknologi berbasis asisten virtual ini. Misalnya saja Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, dan lain sebagainya. Tugas dari asisten virtual ini adalah mampu untuk mencatat setiap informasi yang Anda butuhkan, serta memberikan informasi berkaitan dengan waktu acara Anda. Terus setelah itu, asisten virtual juga dapat digunakan untuk memutar musik, mengirim pesan, membuka aplikasi, dan fitur advance yang lainnya. Dan fitur yang paling menarik adalah kemampuan dalam mengetahui apa yang disukai serta memberikan rekomendasi konten yang sering ditonton atau aksi di dalam internet penggunanya. Terus yang kedua, deepfake Facebook. Contoh yang kedua ini dikembangkan oleh perusahaan raksasa Facebook, di mana memiliki fitur untuk mendeteksi dan mendeteksi dan mengenali wajah pada postingan foto. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu bersusah payah menandai foto secara manual gitu ya. Lalu AI dapat mengenali wajah berdasarkan data yang berhasil diperoleh, yang mana berasal dari rekomendasi atau saran ketika pengguna menyetujui sebuah foto yang berhasil ditandai. Yang ketiga, rekomendasi pada e-commerce. Contoh implementasi yang ketiga ini banyak Anda ketahui ketika melakukan sebuah transaksi jual beli secara online melalui situs atau platform marketplace. Apakah pengguna menyadari ketika melihat produk, pada beberapa saat akan muncul hasil pencarian rekomendasi dari produk yang telah dicari. Yang keempat, bisnis manufaktur dan retail. Untuk menerapkan pada bisnis manufaktur lebih banyak, berkaitan dengan pengguna Internet of Things atau IoT, yang mana dapat menganalisis data pabrik secara lebih cepat dengan jaringan yang terhubung dengan internet, mampu untuk memberikan pembelajaran secara mendasar dengan menggunakan data yang terstruktur. Terus yang kelima, layanan kesehatan dan perbankan. Dalam bidang kesehatan, artificial intelligence juga berperan dalam memberikan pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan. Asisten pribadi juga dapat berperan sebagai pengingat untuk selalu meminum obat secara teratur, serta berolahraga dengan rutin. Terus yang keenam, bidang robotik. Dan contoh yang terakhir merupakan pengembangan dalam industri robotik. Tentunya pengembangan robot
lebih dikhususkan untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih cepat dan optimal. Penerapan robotik juga telah diimplementasikan ke dalam pembuatan jalur perakitan untuk produksi mobil oleh NASA yang membantu memindahkan objek besar di luar angkasa. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari kecerdasan buatan. Pertama, untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. AI dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang telah kompleks dan bervolume tinggi, serta berkomputasi dengan andal tanpa mengalami suatu kelelahan, yang mana akan sangat berbeda dengan proses otomasi yang dilakukan pada perangkat keras untuk mengerahkan robot. Yang kedua, untuk menambahkan kecerdasan. Pada bagian besar kasus, AI tidak dijual secara terpisah, namun lebih kepada dikembangkan dalam sebuah produk untuk meningkatkan sisi fungsionalitas dan kredibilitas perangkat tersebut. Contoh dari penerapan ini seperti asisten virtual untuk membantu dalam menjadwalkan dan memenuhi setiap kebutuhan dari manusia sesuai dengan fitur yang dimilikinya. Lalu dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Untuk AI sendiri telah menemukan struktur dan keteraturan data yang diolah sehingga menghasilkan algoritma yang lebih terampil dan cerdas. Jadi dengan bantuan bahasa pemrograman yang dibuat oleh pengembang, AI mampu untuk mengerjakan sendiri produk yang telah direkomendasikan secara online. Terus, yang keempat, AI dapat menganalisis data lebih banyak. Proses analisis data juga dapat dilakukan dengan lebih banyak menggunakan jaringan neural yang mempunyai banyak lapisan tersembunyi maksudnya. Dengan bantuan big data, maka mampu untuk menyiapkan dan mengelola data lebih banyak dan cepat. Semakin banyak data yang diinput, maka semakin akurat juga model pembelajaran yang dilatih. Yang kelima, memiliki keakuratan yang lebih optimal. Manfaat yang terakhir adalah mempunyai keakuratan yang optimal dengan bantuan deep learning. Jadi peranan data akan sangat krusial dan menentukan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif. Ya, kesimpulannya di sini kecerdasan buatan lebih banyak bermanfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Salah satunya contohnya adalah membantu rekam medis dan perilaku pasien yang sebagian besar digunakan pada perangkat rumah sakit. Selain itu, AI juga dapat bermanfaat dalam bidang usaha dengan membantu dalam melakukan riset di pemasaran digital. Ya, mungkin ini ada referensi dari tugas ini, yaitu dari situs blog kecerdasan buatan, lalu di situs wkwnmedia.co.id, apa itu artificial intelligence. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya.
tentang AI. Eh, Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.